As-sadisu yang keenam, wa innama sabbarahum ala af'alihi duhuruhu alaihim biwujudi jamali. Nah, ini yang tersulit ya. Paling sulit nih, sulit pasti nak membuat sabar kita terhadap wali-wali Allah atau perbuatan Allah itu duhuruhu alaihim. Dohirnya Allah alaihim kepada wali-wali itu biwujudi jamali dengan wujud keindahan Allah. Itu sulit. Wa dzalika annal haq subhanahu wa ta'ala idza tazalla ala abdihi, ketika dia menampakkan dirinya terhadap hambanya, fihi namulaqatihi limurrin, ketika seorang hamba itu bertemu dengan kepahitan, limurri golabatil balaya, pahitnya balai, hamala harotaha anhu, maka Allah memikul panasnya balai anhu dari si orang tersebut. Lima adakohu, karena Allah menyisipkan kepada dia min halawati tajali, dari manis tajali. Parubama goyabahum dalikan, terkadang ya, menghilangkan naon dalika itu tajali anis dari merasa bil alam kepada rasa sakitnya. Wa yakfika fi dalika qala ta'ala falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna falamma ra'ainahu, sama-sama melihat asalnya orang cewek-cewek itu kepada Nabi Yusuf asalnya, tapi maksudnya kalau animat nggak begitu maksudnya. Ketika kita melihat keindahannya, akbarnahu, menganggap luar biasa gitu. Sampai waqatta'na aydiyahunna, ya, sampai mengiris-ngiris tangan. Mengiris-ngiris tangan. Sampai tangan iris-iris, nggak terasa. Saking kagum kepada keindahan. Itu ya, kan luar biasa. Jadi paling sulit itu jawab. Tapi ya Allah, di mana Allah bertajalli? Bisa nggak Allah bertajalli? Tajalli Allah itu nggak terbatas. Saya kasih ini. Tajalli Allah itu nggak terbatas. Dia mau tajalli, mau mendekat ke Allah kemana? Pergi ke Mekah, pergi. Itu berarti dia belum paham benar, belum paham. Bukan grup walinya Allah. Allah itu bertajalli di mana saja, boleh apa saja, terserah Allah. Karena tajalli itu bukan wilayah kita, wilayah Allah. Dalam apa saja terserah. Dalam batu, dalam keran, dalam sandal, dalam omongan kita, pernyataan kita, dalam lagu, dalam puisi, dalam terserah Allah. Allah tadi itu tajalli terserah Allah. Tajalli itu apa? Tajalli itu ya bukan artinya Allah itu menjelma di sana, bukan. Allah dalam artian nyurupnya lain gitu tajalli itu. Kebuka satu sisi ya rahasia tentangnya yang tersimpan dalam hal tersebut, dan semuanya itu menyimpan rahasia Allah. Semua hal itu menyimpan rahasia. Ketika rahasia itu tersimpan dalam hal tersebut, itu cuma tajalli, kelihatan, terungkap, ngabukakeun aslina cek batu teh nih. Saya yang asli, kelihatan, cerit-cerit, ya Allah, ya Allah. Yang kelihatan nanti bukan batu. Jadi Allah itu kalau bisa boleh di mana saja, atau terserah Allah. Allah yang punya kok. Nggak bisa masa, nggak bisa itu bagi orang yang bukan pelaku, ahlinya dia. Nggak ada kata nggak bisa itu, nggak ada. Kan Allah yang punya. Boleh, jangan usah dipaksakan. Dipaksa-paksa, ya Allah, ya usah itu ngerepot, namanya takalub itu. Kalaupun boleh nggak bagus itu nggak ini. Wali-wali kelas tinggi nggak begitu, dipaksakan engkau tihang dipandang, jangan. Ada yang begitu, ada. Saya tahu ada thariqah yang begitu. Untuk pengenaan tajalli itu saling pandang, saling lihat. Ada thariqah begitu, tapi saya kira nggak usah lah, karena wali-wali kelas tinggi nggak begitu. Ada orang yang mengikuti gayanya Jalaluddin Rumi itu begitu, saling pandang. Tapi kalau nggak dilakukan wali kelas tinggi, janganlah, jangan. Jadi coba kita berjalan thariqah itu, melakukan sesuatu itu yang dilakukan, yang dicontohkan oleh wali kelas tinggi. Kenapa? Karena ya mereka yang paling dekat dengan kesempurnaan.
Orang yang mendekati kan kesempurnaan. Jadi jangan semua yang enak-enak langsung dicicipi, jangan. Kalau lidahnya cuma satu, jadi lidahnya banyak. Yang inti-inti aja yang enak. Kalau saya walaupun wali begitu nggak ngikut saya. Saya tahu ini bagus, ini bagus. Tapi enggak, saya enggak mudah gitu, enggak. Tahan dulu saja, santai gitu. Itu rahasia yang saya katakan. Kalau mudah gitu juga ya bagi saya artinya kan karena saya itu pakai prinsip gitu. Ma khobam ruun aroba qadra. Ma khobam ruun aroba, itu prinsip itu dari prinsip dari muda itu, dari muda. Orang itu nggak akan rugi kalau tahu kadar dirinya, nggak rugi. Orang itu nggak akan pernah rugi kalau tahu kadar dirinya. Tahu kan kekuatan kita gimana, yang kita inginkan apa. Kalau kita satu muatannya cuma satu bak segini gitu, nanti kalau ada beras diambil, ada jagung diambil, ada ya penuh. Sementara yang kita inginkan mobil Intan Permata penuh. Ya kalau kitanya muatannya besar ya nggak apa-apa. Paham tidak? Paham tidak? Mahobam ruhun aropa kodo. Orang kalau tahu kadar dirinya nggak akan pernah rugi, nggak akan pernah repot, nggak pernah celaka. Itu prinsipnya. Prinsip yang menemani saya di waktu muda. Mahobam ruhun aropa kodo. Jadi orang kalau tahu dirinya siapa, itu nggak akan rugi. Kalau orang yang rugi itu orang yang nggak tahu kadar dirinya, dia rasanya dia itu Toronton padahal pick up. Dia ngerasa dirinya Toronton udah, atau dia merasa pick up padahal dia Toronton. Itu juga tetap nggak maksimal, nggak maksimal. Itu yang membuat saya sekarang seperti itu diantaranya. Saya itu nggak jalur pede-pedean, enggak. Saya berani, saya bisa. Enggak, saya nggak pernah pakai jalur itu, enggak. Saya bisa. Nggak pernah saya mengejar itu. Karena saya tahu kalau saya lemah. Nggak pernah saya deketin sesuatu itu dengan kata-kata saya bisa. Nggak pernah. Sampai saat ini. Saya mampu, biarin sama saya. Nggak pernah. Sampai saat ini. Nggak. Kenapa? Tahu nggak kalau saya nggak bisa. Tahu kalau saya nggak bisa, nggak mampu. Jadi kata-kata saya bisa itu saya hindarin. Saya hindarin. Mampu saya hindarin. Karena tahu nggak bisa. Paham tidak? Nah, itu makanya saya milih jadi abdun itu begitu. Milih jadi abdun. Milih abdun. Paham ya? Ma khobam ru'ud. Ayo bareng-bareng. Aropa qadra. Orang yang tahu kadar dirinya nggak akan pernah rugi.